Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Martin Menko dari kelas manajemen H dengan NIM 3402190342. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ketiga, yaitu tentang SOP. Yang pertama, SOP itu apa, dan minimal sebutkan 3 pendapat ahli. Terus selanjutnya, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP itu kenapa. Terus yang terakhir, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, gunakan lambang flowchart yang sesuai. Kita langsung ke jawabannya. Yang pertama, SOP itu apa? SOP atau standar operasional prosedur. Menurut Wikipedia, SOP adalah prosedur operasi khusus yang menjalankan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan peraturan industri, undang-undang provinsi, atau bahkan hanya standar Anda sendiri dalam menjalankan bisnis. Dan untuk menurut pendapat ahli, yang pertama dan menurut Laksmi, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua ada menurut Sailendra. Menurut Sailendra adalah SOP adalah perpaduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau sebuah perusahaan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga menurut Insani, standar operasional prosedur atau SOP adalah sebuah dokumen berisi dokumen berisi serangkaian instruksi atau perintah yang tertulis yang dibakukan tentang berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan. Lalu jawaban nomor 2, manfaat, tujuan, dan fungsi dari SOP. Manfaat SOP dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila terjadi penyimpangan dalam perusahaan. Fungsi utama SOP adalah sebagai alat pandu, namun demikian fungsi SOP juga digunakan untuk alat ukur, alat pantau, dan sebagai alat latih bagi perusahaan. Tujuan SOP adalah untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Dan soal ketiga, membuat 5 buah SOP. Yang pertama ada SOP peminjaman kendaraan perusahaan. Pembuatannya seperti ini. Mohon maaf agak kurang rapi. Dan yang kedua ada SOP pengeluaran kasbon seperti ini. Permohonan bon sementara, terus diperiksa oleh periksa kelayakan, permohonan bon sementara lagi, uang tunai, dan ketiga SOP penyelesaian project, pembuatan website. Yang pertama order, lalu ke data-data informasi website, lalu ke desain. Ini isi dari SOP penyelesaian project pembuatan website ya. Yang selanjutnya ada SOP perusahaan penilaian kelayakan bisnis seperti ini. Dibagi menjadi 4 kolom, yaitu direksi, sekretaris perusahaan, unit manajemen risiko, pemilik risiko. Dari sini, dari memo isu-isu terkini permintaan analisis ke memo disposisi penugasan analisis manajemen risiko, ke memo penugasan analisis feasibility analysis,
lalu ke studi kelayakan feasibility study atau FS. Lalu ke bawah ada register risiko, arahan manajemen, pendapat ahli, data operasional, data keuangan. Lalu ke bawahnya ada analisis kasus, penentuan konteks risiko, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, strategi pelaku risiko. Lalu ke bawah ada yang ke kanan ada pengambilan keputusan, langsung ke keputusan pemilik risiko, dan yang ke kiri ada memo feasibility dulu, analisis, lalu ke pengambilan keputusan, lalu ke keputusan direksi. Dan yang terakhir ada SOP penerimaan bahan baku di gudang oleh staf gudang. Dari mulai, lalu dilanjut ke terima barang dan nota, lalu dicek barang, sesuaikan barang dengan PPG, terima info ketidaksesuaian, buat laporan hasil pengecekan, laporan hasil ngecek, laporan hasil pengecekan, lalu ganti barang, lalu selesai. Dari kelima SOP ini, yang menurut saya yang terbaik adalah SOP perusahaan penilaian kelayakan bisnis. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.